Oke teman-teman, kita sudah sampai di area sumur 7 teman-teman. Jadi sumur 7 ini muncul terciptanya ada sumur 7. Dulunya ada seorang wali Allah menancapkan tongkatnya ke tanah. Muncullah mata air di lokasi ini teman-teman. Teman-teman, ini adalah jalan menuju lokasi explore tim petualangan Gebudik kali ini teman-teman. Lokasi explore kali ini tidak jauh dari kawasan kota Banda Aceh teman-teman. Dan alhamdulillah jalan atau treknya tidak ekstrim sedikit pun, sangat mudah untuk dilewati. Yang pada di session ini tim petualangan Gebudik akan melakukan penelusuran yang katanya di bukit kawasan area ini terdapat situs peninggalan tua berupa 7 buah sumur yang berada di atas bukit yang sangat gersang katanya teman-teman. Yang konon airnya tidak pernah kering walaupun di musim kemarau teman-teman. Saksikan terus teman-teman petualangan kita, saksikan terus, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel petualangan Gebudik teman-teman. Nah teman-teman, untuk perjalanan ke lokasi titik ini tidak terlalu ekstrim. Bisa dilihat sendiri bagaimana perjalanannya sangat mulus teman-teman. Dan tidak jauh dari kota Banda Aceh juga ya. Kurang lebih sekitar 1 jam dengan perjalanan yang sangat mulus di lokasi ini. Nah, saya berada di mana ini? Saya berada di lokasi titik salah satu tempat yang termasuk 7 keajaiban dunia teman-teman. Tapi tidak masuk dalam on the spot. Ya. Jadi ini tempat sakral, tempat situs teman-teman, yang terdapat situs 7 sumur teman-teman, atau yang disebut dalam bahasa Acehnya Mon 7. Jadi Mon 7 ini atau 7 sumur ini teman-teman, jadi ada 7 lubang sumur yang kecil-kecil teman-teman, kurang lebih 50 cm luasnya. Dalamnya tidak dalam, sekitar 50 cm juga teman-teman. Nah, sumur 7 ini teman-teman bukan terciptanya, bukan dibuat dengan manual atau bukan dibuat oleh manusia biasa teman-teman ceritanya. Jadi sumur 7 ini ceritanya, sejarahnya dibuat oleh tokoh wali Allah yang berkoromah tinggi teman-teman. Jadi dibuat oleh beliau. Muncullah sumur 7 itu teman-teman. Dengan apa sumur 7 itu muncul teman-teman? Dengan apa dibuat sumur 7 itu teman-teman? Kita akan jelaskan sampai ke titik lokasi sumur 7. Saksikan terus. Nah teman-teman, kita akan memasuki area kawasan Mon 7 atau sumur 7 teman-teman, yang sangat sakral, yang sangat keramat di lokasi Aceh besar ini ya. Dan ini termasuk 7 keajaiban dunia ya. Karena kenapa kita bilang 7 keajaiban dunia? Sangat unik teman-teman ya. Jadi sumur ini teman-teman tidak pernah kering airnya walaupun di musim kemarau teman-teman. Ya, kita akan menceritakannya bagaimana asal usul dari sumur ini. Ya, ayo jalan terus. Jadi teman-teman, di area sumur ini terdapat pagar daripada lahan masyarakat teman-teman. Karena sumur ini terletak di kawasan kebun atau milik salah satu warga yang ada di kawasan Aceh besar ini teman-teman. Ya, tidak jauh lagi, hanya beberapa meter, sekitar 10 sampai 8 meter lagi sampai ke area sumur tersebut teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, kita sudah sampai di area sumur 7 teman-teman. Ya. Wow, baru datang ditulis. Perhatian, kalau cebok gunakan timba. Wah, anggur banyak sini nih. Ada anggur Aceh nih. Anggur Aceh teman-teman. Jadi teman-teman, ini anggur Aceh namanya teman-teman ya. Disebut anggur Aceh. Manis, kelat, legit teman-teman. Ini kesukaan orang Aceh teman-teman. Buah keling. Buah keling, anggur Aceh. Mar, banyak nih anggur Aceh, Mar. Nih. Oke teman-teman, bisa dilihat kemari. Ya. Inilah teman-teman yang disebut
Mon 7 teman-teman, atau sumur 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita sudah berada di lokasi titik Mon 7 atau sumur 7 teman-teman. Sedikit saya ceritakan, tadi sempat saya tunda ceritanya. Jadi kita ceritakan bagaimana asal usul daripada sumur 7 ini teman-teman. Jadi Mon 7 ini atau sumur 7 yang dikenal sumur Mon 7 teman-teman, dalam bahasa Indonesia sumur 7. Jadi sumur 7 ini muncul terciptanya ada sumur 7 ini teman-teman ya. Dulunya ada seorang wali Allah, Tengkuci apa namanya, Cah? Tengkuci apa namanya? Lupa namanya. Namanya Tengkuci, lupa namanya. Jadi teman-teman, dulunya sumur ini ada seorang wali Allah yang sangat keramat teman-teman ya. Membuat sumur ini dengan karomahnya, dengan keilmuannya, dengan istilahnya orang yang sangat tinggi ilmu dan karomahnya teman-teman, menancapkan tongkatnya di area tanah gersang ini, di area perbukitan gersang ini teman-teman. Teman-teman, lokasi ini tidak subur teman-teman. Lokasi ini adalah lokasi bukit yang sangat gersang dan jarang sekali menghasilkan air di lokasi kawasan bukit ini karena sangat gersang. Jarang sekali tumbuh-tumbuhan yang untuk ditanam tidak ada, jadi tumbuhan-tumbuhan liar saja yang model-model seperti ini tumbuh yang bertahan di area gersang teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat. Nah, jadi dengan karomah beliau yang sangat tinggi, beliau menggunakan tongkatnya menancapkan ke tanah ini dengan kuasa Allah, atas izin Allah, atas karomah yang dimiliki, atas keilmuan yang sangat tinggi dimiliki beliau, muncullah air mata air di lokasi ini teman-teman. Jadi ditancapkan 7 titik lubang, keluarlah jenis seperti lubang yang teman-teman bisa lihat ini lubangnya ya. Muncullah air. Jadi karena terlalu gesang di tempat ini teman-teman, tidak ada air kering ya, jadi banyak binatang-binatang kekeringan, tidak pernah ada tempat minum teman-teman. Beliau menancapkan di sini teman-teman. Masya Allah, luar biasa karomah beliau teman-teman. Jadi teman-teman, dari bentuk daripada sumur 7 ini atau Mon 7 ini teman-teman, ukuran lubang daripada sumur 7 ini luas daripada lubangnya kurang lebih 50 cm. Kedalaman daripada sumur ini teman-teman kurang lebih 60 sampai 70 cm teman-teman. Masya Allah, luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 teman-teman. Ya. Jadi ada 7 lubang sumur di sini teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman, lokasi sumur 7 ini atau Mon 7 ini teman-teman sudah digarap oleh masyarakat setempat, dibuat bagus. Jadi sudah tidak natural lagi sih teman-teman ya. Sudah di semen, sudah dibuat batu-batu. Dasarnya sumur ini teman-teman hanya segumpal lubang tanah yang muncul airnya teman-teman, tidak pernah kering ya. Sekarang sudah dibuat cincin-cincinnya lebih rapi, agar masyarakat yang atau wisatawan yang ingin melihat kemari dan ingin datang kemari lebih indah untuk dipandang teman-teman. Ya, dirombaklah sedikit. Yang luar biasa ya.
Jadi siapa seorang wali tersebut teman-teman yang bisa menancapkan tongkatnya, mengeluarkan air dan terbentuk sumur yang sampai sekarang tidak pernah kering teman-teman, sudah berabad-abad, sudah ratusan tahun bisa dibilang teman-teman. Menurut informasi, menurut cerita-cerita masyarakat yang ada di tempat ini teman-teman, beliau hidup di masa abad ke-15, masa era baru-baru berjaya kerajaan Aceh Darussalam teman-teman. Jadi bisa dihitung saja berapa abad sudah beliau meninggal ya. Beliau seorang wali Allah, ulama, seorang qadhi juga masa kerajaan Aceh Darussalam abad-abad ke-15. Jadi dihitung saja teman-teman sudah berapa abad beliau wafat, tapi airnya, sumurnya masih bisa dimanfaatkan sampai sekarang oleh masyarakat, bisa digunakan dalam keadaan-keadaan yang dibutuhkan teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan secara lahir dan batin. Masya Allah, luar biasa. Tidak ada sumber-sumber yang konkret tentang biodata beliau teman-teman, tapi banyak masyarakat menyebut dengan nama julukan Tengku Cik Mon 7. Tengku Cik Mon 7 karena beliau menciptakan atau membuat sumur dengan karomahnya menggunakan tongkat hingga keluar air sampai sekarang di tempat yang gersang, di tempat yang mungkin tidak masuk di akal untuk keluar air. Kita gali pun dengan sumur bor, dengan teknologi belum tentu ada air di kawasan ini teman-teman. Tapi dengan karomah beliau, dengan kewalian beliau, dengan keilmuan beliau, air ini muncul dengan sebatang tongkat yang digunakan teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Apa itu kesaktian beliau? Bukan teman-teman. Itu adalah karomah beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keilmuan beliau, dengan keimanan beliau, dengan kekusyukan beliau beribadah kepada Allah. Jadi muncullah Mon 7 ini atau sumur 7. Jadi teman-teman, Mon 7 ini atau sumur 7 ini teman-teman termasuk salah satu sumur yang sangat langka teman-teman. Jadi sumurnya kecil di daerah pegunungan yang sangat gersang ya. Tapi terdapat sumur yang airnya tidak pernah surut, tidak pernah kering teman-teman ya. Jadi termasuk 7 keajaiban dunia. Sumur ini adalah yang sangat sakral di Aceh. Ini termasuk di Aceh sangat sakral teman-teman, sangat keramat, dikeramatkan sebagai masyarakat Aceh teman-teman ya. Banyak orang, banyak masyarakat juga datang kemari mengambil airnya untuk dikonsumsi menjadi obat teman-teman. Apakah itu airnya diminum, ataukah itu airnya diusap di muka, atau digunakan untuk ke tempat-tempat daerah-daerah tubuh yang sakit teman-teman. Bisa dipercayakan menurut sebagian masyarakat, bisa dipercayakan air ini menyembuhkan penyakit medis dan non medis teman-teman. Masya Allah, luar biasa kalau memang itu memang terjadi teman-teman ya. Jadi kekaramahan Tengku Cik Mon 7 itu tidak pernah hilang karomahnya teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan lahir dan batin. Airnya bisa dimanfaatkan untuk minum ketika kita haus, binatang-binatang bisa, burung-burung bisa minum singgah kemari teman-teman. Dan juga memang kalau memang berkaromah, airnya bisa digunakan untuk obat medis dan non medis teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan lokasi sumur ini dapat terjaga dengan baik, terpelihara dengan baik ya, sampai ke anak cucu kita, hingga anak cucu kita tahu, bisa melihat, menikmatinya ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah nonton explore pendek kita ini, tidak panjang tapi kita selalu menyajikan channel-channel menyajikan konten-konten yang menurut kita itu belum pernah orang datang, kita datangin. Menurut orang angker aduh, makan ini tadi keselak, angker kita datangin teman-teman. Jadi ini termasuk unik, kita buat videonya, kita buat kontennya agar masyarakat luas tahu bahwa di Aceh ini masih banyak tempat-tempat yang unik, tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang langka, termasuk salah satunya Mon 7 ini.
Kebon 7 ini termasuk salah satu keajaiban dunia teman-teman yang tidak masuk dalam on the spot. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.